Did you just touch Cole? Hey, Cole. Maybe. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di sini. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita yang bertemakan anak remaja. Film yang berjudul The Babysitter ini dirilis pada tahun 2017. Dan saya tak lupa untuk mendoakan kalian agar kalian selalu sehat dan bahagia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria culun bernama Cole. Ditampilkan, Cole culun bersiap untuk divaksin. Tapi masalahnya ia takut dengan jarum suntik. Setelah negosiasi dengan dokter, Cole akhirnya mau disuntik. Tapi karena memang dasarnya takut, dia histeris saat jarum suntik menusuk ke dalam tangannya. Lalu scene berganti saat Cole tengah sekolah. Cole saat itu sedang bersama teman cewek yang bernama Melanie. Keduanya tengah mengobrol sembari menunggu jemputan. Setelah asik mengobrol, Melanie lalu dijemput oleh bapaknya yang sedikit sombong, dan akhirnya mereka pun pergi. Cole yang tengah menunggu jemputan malah dicegat oleh anak-anak yang lain yang kerap membulinya. Geng tukang bully itu dipimpin oleh cowok gendut bernama Jeremy. Jeremy dan teman-temannya lalu mengganggu Cole. Namun dari kejauhan, tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang penampilannya sangat menggoda sekali. Perempuan itu lalu datang melerai Cole yang tengah dibully. Ia bahkan mengempeskan ban sepeda Jeremy dan kawan-kawan. Dan akhirnya geng tukang bully itu pun kabur. Ternyata cewek cantik itu bernama Bee. Ia ternyata seorang pengasuh yang sering mengasuh Cole saat keluarganya sedang pergi. Cole pun lalu pulang bersama Bee. Di jalan, Bee cerita kalau ia besok akan datang ke rumah Cole karena orang tuanya akan pergi ke luar kota. Keesokan harinya, Cole cerita kepada Melanie kalau nanti malam Bee akan mampir ke rumahnya. Melanie lalu bilang bahwa mungkin saja dia mengajak teman-temannya dan melakukan hal yang aneh-aneh. Melanie lalu menyuruh Cole untuk begadang dan melihat apa yang akan dilakukan Bee. Lanjut, Cole lalu dicekoki minuman keras oleh Bee. Cole yang culun dan masih bocah itu pun takut bakal kenapa-napa. Ia akhirnya membuang minuman itu ke sebuah pot. Setelah bersenang-senang, Cole pun berusaha untuk tidur. Tapi Cole yang sudah disuruh Melanie untuk begadang mendengar kegaduhan di bawah. Saat Cole mengintip, ternyata Bee lagi pesta dan bermain Truth or Dare bersama teman-temannya. Teman-teman Bee itu bernama Mac, Sonya, Allison, Samuel, dan John. Mereka diajak Bee untuk menghabiskan waktu sambil menjaga Cole. Saat itu giliran Bee yang disuruh untuk memilih order. Bee pun memilih Dare untuk mencium semua teman-temannya. Cole yang melihat adegan itu pun tentu saja merasa gelisah dan cemburu. Saat di tengah mencium Samuel, tiba-tiba Bee menusuk kepalanya dan menampung darahnya. Cole yang melihat hal itu pun tentu saja panik setengah mati. Setelah itu, Bee mengambil sebuah buku tua yang dikatakan dapat mengabulkan semua keinginan apabila telah melakukan ritual pengorbanan yang mereka lakukan. Cole yang panik lalu bergegas ke kamarnya dan menelpon polisi. Namun Bee dan kawan-kawan keburu datang ke kamarnya. Ternyata Bee ingin mengambil darah Cole dengan menggunakan jarum suntik, hal yang sangat ditakuti oleh Cole. Cole hanya bisa pasrah dan menahan rasa sakitnya saat Bee menyuntikkan jarum ke lengannya dan mengambil darahnya. Setelah Bee dan teman-temannya pergi, Cole berusaha kabur dengan melompat dari jendela. Tapi saat melakukan ancang-ancang lompat, tiba-tiba ia pingsan. Ternyata ada Bee di belakang Cole yang melihat tindakan Cole itu. Setelah bangun, Cole mendapati bahwa ia tengah disandera oleh Bee dan kawan-kawan. Saat sedang diwawancara, Cole berusaha memotong tali yang mengikat tangannya dengan pisau lipat, namun ia ketahuan karena ada cermin di belakang Cole. Dari kejauhan, terdengar suara mobil polisi datang ke rumah Cole.
Ia sedikit merasa lega karena polisi akan menolongnya. Saat mereka mencoba masuk, tiba-tiba salah satu teman B yang bernama Mac melemparkan tombak dan mengenai kepala polisi tersebut. B juga berhasil membunuh polisi yang satunya. Namun sebelum mati, polisi yang tertembak berhasil menembak salah satu gunung Allison yang membuatnya terluka. Di tengah kegaduhan itu, Cole berhasil memotong tali yang mengikatnya dan kabur ke kamarnya. John lalu mengejarnya di atas. John lalu menginjak mobil remote control milik Cole dan terpeleset hingga jatuh ke bawah dan ia pun berakhir tewas. B dan teman-temannya lalu mengepung kamar Cole. Namun Cole ternyata sedang berusaha kabur lewat jendela. Lalu Mac yang melihat Cole kabur ke jendela langsung menarik selimutnya. Namun Cole melepasnya dan jatuh ke tanah. Cole yang berhasil kabur lalu bergegas pergi ke dalam gudang untuk mengambil beberapa peralatan perang seperti semprotan, korek api, petasan, dan lain sebagainya. Setelah peralatan dirasa cukup, Cole lalu pergi ke ruang bawah tanah dan bersembunyi di dalam sana. Ruangan itu pun dipenuhi oleh jebakan tikus yang sengaja dipasang oleh ayah Cole. Tiba-tiba Sonya datang untuk mencari Cole yang tengah bersembunyi di bawah kain. Ia berusaha untuk tidak bergerak walaupun ada laba-laba berjalan di atasnya. Cole yang takut lalu berusaha mengusir laba-laba itu. Namun sayangnya tindakannya itu diketahui oleh Sonya. Sonya pun langsung mengejarnya. Saat sedang mengejar Cole, Sonya malah terjebak di jebakan tikus. Cole yang melihat kesempatan itu pun menyalakan petasan dan mengunci Sonya yang sedang terjepit di ruang bawah tanah. Sonya pun akhirnya tewas terkena ledakan. Mengira sudah aman, ternyata Cole telah dicegat oleh Mac yang badannya kekar seperti petinju. Cole pun dikejar-kejar oleh Mac. Sebenarnya Mac itu orangnya baik sama Cole. Bahkan ia mau membantu Cole melawan Jeremy yang tahu-tahu melempar telur ke rumahnya. Tapi Mac tetap berusaha membunuh Cole. Cole pun berusaha kabur ke rumah pohon tua miliknya. Walaupun ia menutup akses jalan naik, Mac yang kekar tetap mampu mengejarnya. Saat Cole sedang dicegat oleh Mac, ternyata rumah pohon itu pun ambruk. Mac yang berhasil mengambil tali tiba-tiba tergelincir saat Cole berpegangan padanya. Tali itu nyangkut di leher Mac dan ia pun berakhir mati. Cole selalu berusaha kabur ke rumah Melanie yang ternyata dekat dari rumahnya. Ternyata B ikut mengejarnya ke sana. Cole yang tengah bersembunyi bersama Melanie bilang bahwa ia harus menyelamatkan rumahnya dan mengalahkan B yang cantik tapi psikopat. Cole tiba-tiba bersikap seperti laki-laki sejati. Melanie yang merasa kagum lalu mencium Cole. Cole yang sedang percaya diri habis dicium oleh Melanie lalu balik ke rumahnya untuk mencari B. Ternyata ia tiba-tiba diserang oleh Allison yang masih hidup walaupun gunungnya ditembak. Allison berhasil memojokkan Cole dan mencoba membunuhnya. Namun ia tiba-tiba ditembak dari belakang. Pelakunya tentu saja itu adalah B. Cole yang sudah capek lari-larian dan kesal lalu mencoba membakar buku tua milik B tersebut. Ia pun juga ilfil kepada B, padahal kemarin ia kagum banget sama dirinya. Cole yang sudah kecewa berat sama B lalu membakar buku tersebut. B pun marah besar dan mengejar Cole. Cole berhasil keluar rumah dan mengambil mobil milik ayahnya Melanie. Padahal Cole nggak bisa nyetir. Tanpa pikir panjang, ia menabrak rumahnya sendiri dan berhasil menimpa B. B pun terkapar tak berdaya. Lalu Cole menghampiri B yang udah terkapar. Ia sedih karena B harus menjadi seperti ini. B pun terlihat sedih dan dia pun tewas. Setelah itu polisi dan orang tua Cole datang untuk menengok Cole. Lalu Cole bilang kepada orang tuanya kalau ia enggak butuh pengasuh lagi. Cole yang berhasil membuktikan bahwa dirinya sebagai pria dewasa merasa sedih karena harus kehilangan B. Tapi ia enggak nyesal karena udah ada Melanie yang terang-terangan naksir sama Cole.
Lalu saat polisi melihat ke TKP, ia melihat tubuh B udah enggak ada. Dan tiba-tiba polisi itu diserang oleh B yang ternyata masih hidup. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah berhati-hatilah memilih orang asing untuk menjadi pengasuh. Saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.